Hello guys, welcome back with me Mr. Asep. As I promised that I would like to make a video for you all, and today we would like to learn more about job interview. So without further ado, let's go. And also today we have several points regarding the job interview. So maybe can we call top 5 points, of job interview. So these are the most frequently appear or used questions by the questioner or the interviewer in the interview. So the first one is about, can you tell me about yourself? Second, why should we recruit you? Third, what are your strengths? Fourth, what are your weaknesses? And the last is, what makes you the best candidate? So these top 5 questions, that you need to master to uh, to pass your interview session. So next, okay, the first questions that you may find in job interview session is, tell me about yourself, or what can you tell me about yourself? So basically it is the same questions, and when your experience does not directly apply to the job opportunity, so ini maksudnya adalah ketika pengalaman kamu sekalian ini tidak bersesuaian dengan job opportunity yang ada atau peluang kerja yang ada. Maka ini contoh jawabannya adalah, my 4 years experience is in hospitality has taught me a great deal about dealing with customers. I have developed strong problem-solving skills, honed my ability to manage conflict and deal with demanding individuals, and polish my communication skills. I am keen to utilize my passion for excellent customer service in providing the best possible experience for your retail clients. Maksudnya adalah, pengalaman 4 tahun saya di bidang perhotelan ini telah mengajarkan saya banyak hal, terutama berkaitan dengan customer atau pelayanan pelanggan. Saya memiliki kemampuan untuk pemecahan masalah yang baik, juga kemampuan untuk memanage konflik, menanggulangi konflik yang berkaitan dengan orang-orang yang melakukan tuntutan atau individu yang melakukan tuntutan. Kemudian saya juga senantiasa mengasah keterampilan berkomunikasi. Saya juga berhasrat untuk sangat bersemangat untuk melayani atau memberikan pelayanan terhadap customer, tentunya yang terbaik, dalam memberikan pengalaman terbaik bagi klien retail Anda, perusahaan Anda. Itu adalah ketika pengalaman kerja Anda tidak bersesuaian dengan job opportunity. Kemudian selanjutnya, ini adalah answer for entry level job candidates. Adalah jawaban bagi kalian yang masih pemula tentunya. Jawabannya seperti ini. I have studied hard to become a well-qualified marketing specialist. I completed challenging internship with Barlows in the marketing department and have holiday work experience with XYZ company. I expect to graduate from X with a GPA of X%, and I'm eager to implement what I have learned in a practical and impactful manner. Maksudnya adalah, saya telah belajar dengan giat dan untuk menjadi spesialis pemasaran
yang qualify, dan saya juga telah melakukan magang ya dengan perusahaan Barlow di Departemen Pemasaran dan memiliki pengalaman kerja liburan di perusahaan XYZ, dan saya diharapkan lulus. Ya, saya lulus dari kampus X dengan indeks atau IPK sekian persen. Dan saya sangat ingin mengimplementasikan apa yang telah saya pelajari dengan cara yang berdampak dan juga praktis. Kemudian, kemungkinan yang ketiga adalah focus on what interests the interviewer. Jadi Anda harus fokus terhadap apa yang menjadi minat si pewawancara. Di sini jawabannya adalah I have been working as an admin assistant to the general manager for just over 3 years. I started as a receptionist and was promoted after 6 months. I am passionate about learning new skills, and I have completed a number of training courses. I have developed a strong skill set, including in-depth data management expertise. I'm eager to make full use of this in a larger working environment. Nah, maksudnya adalah saya telah bekerja sebagai asisten admin dari GM selama 3 tahun terakhir, dan saya memulai sebagai seorang resepsionis dan naik jabatan selama 6 bulan, dan saya sangat bersemangat untuk mempelajari hal-hal baru, dan juga saya telah menyelesaikan beberapa atau sejumlah pelatihan. Saya juga telah mengembangkan rangkaian keterampilan, ya, termasuk adalah data management mendalam, ya, manajemen data mendalam dalam hal tadi penjualan, dan saya juga sangat ingin untuk artinya mengimplementasikan apa yang saya dapat di lingkungan kerja yang lebih besar lagi. Seperti itu, ya. Kemudian untuk jawaban yang terakhir ini adalah case-nya adalah provide concrete examples of your accomplishment. Jadi berikan contoh konkret tentang pencapaian Anda. Jawabannya, I am graduate of X college and I have worked in sales for both X, Y, and Z company and IABC company for the last 6 years. At X, Y, Z, I achieved an average of X% sales growth over the 3 years I worked there. At ABC, I have consistently achieved as well as exceeded challenging sales targets. My strong networking and relationship management skills have resulted in expanding our customer base by X%. I am very eager to meet the challenge of developing new territories for your company. Maksudnya adalah saya lulus dari kampus X dan saya telah bekerja di penjualan, ya, baik di perusahaan XYZ dan juga perusahaan ABC selama 6 tahun terakhir, dan di perusahaan XYZ saya telah mencapai penjualan rata-rata tingkat penjualan sekian persen selama 3 tahun terakhir saya bekerja di sana. Dan di perusahaan ABC saya secara konsisten mencapai bahkan melampaui target penjualan. Nah, jejaring saya yang kuat dan manajemen relationship, ya, manajemen dalam melakukan hubungan dengan yang lain, have resulted in expanding our customer base. Ini menghasilkan basis customer yang berkembang, kan, gitu, sekian persen. I am very eager to meet the challenge of developing new territories for your company. Dan saya sangat ingin sekali memenuhi setiap tantangan untuk mengembangkan teritori baru bagi perusahaan Anda. Nah, ini adalah, so this is
the possible answers that you may copy and paste in your real situations when you find the questions in your job interview session. Tell me about yourself, or what can you tell me about yourself? Seperti itu. And then next, we jump to the next slide. Why should we recruit or hire you? Mengapa kami harus merekrut Anda atau meng-hire Anda ya, merekrut Anda lah seperti itu. So, describe your top selling points relevant to the jobs. Gambarkan poin-poin yang menjual ya teratas yang relevan dengan pekerjaan atau posisi yang ada di pekerjaan. Termasuk mungkin di sini tentang job task experience, industry experience, technical skills, core job behaviors, company culture fit, dan lain sebagainya kan itu. Kemudian juga di sini make it all about your suitability for this job. Contoh jawabannya adalah your job posting focus on the right candidate having excellent sales skills. My success at XYZ company in reaching and often exceeding my sales targets provides certainty that I have the selling skills you are looking for. I pride myself on providing top customer service, and this drives me to deliver to the very best of ability every day. Iklan layanan kerja, iklan loker Anda fokus dalam mencari kandidat ya dengan keterampilan penjualan yang sangat baik, dan kesuksesan saya di perusahaan XYZ ini mencapai bahkan melampaui target penjualan ya. Memberikan kepastian bahwa saya memiliki keterampilan menjual ya yang Anda cari. Saya bangga terhadap diri saya dengan memberikan layanan customer yang terbaik, dan hal ini membuat saya mampu untuk memberikan kemampuan terbaik saya setiap harinya. Kemudian, kemungkinan yang ketiga, when your experience does not apply directly to the job, ketika pengalaman Anda tidak bersesuaian, maka jawabannya bisa seperti ini. I am certain that the skills I developed in my previous position, including my planning and organizational ability, my problem-solving skills, and my experience working in a diverse team will readily transfer into success in this job. I am eager to combine my set of valuable competencies with my enthusiasm for this new career field and quickly become an asset to your company. Saya sangat yakin dengan skill yang saya kembangkan di posisi atau di pekerjaan sebelumnya, termasuk perencanaan dan kemampuan berorganisasi, kemampuan pemecahan masalah, dan juga pengalaman kerja di berbagai tim yang berbeda atau berbagai perusahaan berbeda, yang membawa saya kepada kesuksesan di perusahaan ini. Saya sangat ingin untuk menggabungkan semua kompetensi saya dengan antusiasme saya dalam lapangan karir yang baru. Dan secepatnya saya akan menjadi aset tentunya di perusahaan ini. Itu ya jawabannya. Kemudian selanjutnya, if you have little or no work experience, ketika Anda memiliki sedikit pengalaman atau tidak memiliki pengalaman sama sekali, maka di sini adalah contoh jawabannya. I have a strong work ethic. I am fast learner and I am very enthusiastic about this company and the job. I believe that my motivation and commitment will ensure that I quickly become a productive and valued member of your team. Saya memiliki etos kerja yang baik, saya juga pembelajar yang cepat, dan saya sangat antusias terhadap perusahaan ini, dan saya yakin bahwa motivasi, komitmen ini akan memastikan
that I quickly become, bahwa saya secepatnya akan produktif dan menjadi anggota atau jadi karyawan perusahaan yang dihargai lah gitu. Nah, itu adalah berbagai alasan. Those are the reason that I suggest to you. Yeah, you may copy paste it. Yeah, in real situations. Yeah, just maybe modify it based on your true experience. And next, jump to the next slide. We would like to talk about strength or kelebihan, ya, atau kelebihan, ya, strength. Kemudian di sini here are several points, ya, regarding the strengths. For example, like communication skills, persuasive ability, independence, leadership skill, organizational and planning skills, problem-solving ability, and also creativity. So, communication skill, keterampilan berkomunikasi tentunya. Ini adalah keterampilan dalam membujuk, ya. Kemudian ini kemandirian, leadership atau kepemimpinan, kreativitas, dan kemampuan dalam memecahkan masalah, perencanaan, dan keterampilan berorganisasi. So, this may become your strength, ya. So, we would like to explore more or provide you other examples, yeah. Maybe the new one is here is highly dedicated or berdedikasi tinggi, work well in a team, mampu bekerja di dalam tim, and work well under the pressure, mampu bekerja di bawah tekanan. Good analytical skills, dia memiliki keterampilan analitis yang baik. And highly determined, atau dia memiliki kebulatan tekad yang sangat baik. Seperti itu. Nah, this is about strengths, and we now would like to provide you the examples, yeah, regarding or concerning the leadership skills. For example, I have an open, enthusiastic style of leadership. To me, a leader wants to nurture others to their fullest potential, and it is something I have enjoyed doing most of my life. I love to be an example for others to follow and help guide people to bettering themselves and improving their career trajectory. I have found that my teammates are not afraid to bring me their questions or most significant challenges since they know we will collaborate to figure it out and learn from the situation together. Saya adalah orang yang terbuka dan memiliki gaya kepemimpinan yang sangat antusias. Bagi saya, seorang pemimpin ingin senantiasa mengembangkan yang lain, ya, potensi menyeluruh dari anggota, dan hal ini ya yang saya nikmati sepanjang hidup saya. Saya suka menjadi suri toladan, dan juga saya senang untuk membimbing dan membantu mereka agar mereka mampu memperbaiki atau berubah ke versi mereka yang terbaik, ya, dan juga improving their career, senantiasa merubah tangga karir mereka seperti itu. I found that my teammates are not afraid to bring me their questions. Ya, saya nilai mereka tidak takut lagi mengajukan pertanyaan or most significant challenges, dan juga memberikan tantangan yang paling signifikan, since they know we will collaborate to figure it out. Karena mereka tahu bahwa kami akan berkolaborasi untuk memahaminya, memecahkannya, and learn from the situation together, dan belajar dari situasi bersama-sama. Nah, itu berkaitan dengan leadership. And next, concerning problem solving, ya. The example answered is I am a great problem solver because I can compartmentalize all aspects of a problem before studying it.
I also like to bring more experienced team members in to add to the solution. I will never try to be a hero and solve a complicated problem without tapping into the resources around me. Saya adalah seorang yang pemecah masalah dan saya mampu memecahkan berbagai aspek dari permasalahan, ya, menguraikannya, gitu kan. Kemudian saya juga suka atau saya juga senang membuat tim saya lebih berpengalaman dan juga memiliki kemampuan untuk mencari solusi. Saya tidak akan pernah menjadi pahlawan sendirian, ya, menyelesaikan permasalahan yang kompleks tanpa melibatkan sumber daya di sekitar saya, di sini saya. Gitu. Jadi saya tidak one man show pada poinnya, tapi saya akan melibatkan orang-orang yang ada di sekitar saya. That's the answer regarding the problem solving. And next about communication. So the answer is my greatest strength is my ability to work effectively with many different people. My strong communication skills have made me an effective project manager on dozens of projects over the past 5 years. Because this job involves a lot of team projects, I know that my communication and interpersonal skills make me an ideal fit for the position. Maksudnya adalah kelebihan saya yang paling terlihat, yang paling kentara, yang paling utama adalah kemampuan bekerja secara efektif dengan berbagai orang yang berbeda. Dan juga keterampilan berkomunikasi saya membuat saya menjadi seorang manajer proyek yang efektif dengan puluhan proyek, ya, selama 5 tahun terakhir. Ini track recordnya ya. Because this job involves a lot of team project. Karena pekerjaan ini memang melibatkan banyak orang. I know that my communication and interpersonal skills, saya tahu bahwa keterampilan komunikasi dan juga keterampilan interpersonal saya membuat saya adalah orang yang tepat untuk posisi ini. Jadi, this is very confident answer. Yeah, so you have to copy paste this answer to your real situation. Yeah. Okay, next, concerning the creativity. I do consider myself to be a creative individual. One example of this would be the telephone sales scripts that I craft for our inside sales team. They were lively and effective, and sales increased by 23% in the first 90 days of the implementation. Saya menganggap diri saya adalah orang yang kreatif tentunya. Salah satu contohnya adalah saya pernah membuat skrip penjualan telepon yang saya buat untuk tim saya. Dan dengan skrip ini mereka berjalan dengan efektif dan penjualan meningkat sekitar 23% di 90 hari pertama. That's about the creativity. And then about teamwork. I prefer to work as a team member because I believe that the best ideas are developed in partnership with others. Saya senang bekerja dengan tim karena saya meyakini bahwa ide-ide yang dikembangkan dalam kemitraan dengan orang lain itu lebih baik loh. I am equally comfortable being a team member and a team leader. Saya sangat menikmati menjadi anggota tim, bahkan menjadi pemimpin ya. A few months ago, I was selected to lead our team in a deadline critical implementation project. 5 bulan yang lalu, saya terpilih untuk memimpin tim dengan implementasi proyek kritis ya dengan tenggat waktu. Because of our great teamwork, we were able to produce our deliverables to the client well before deadline. Karena kehebatan tim, kami mampu untuk menyelesaikan hasil kerja dan menyerahkannya ke klien sebelum tenggat waktu atau deadline.
So that's the answer. You may you may imitate or copy, in your real situation next, when you are in your interview job session. So we are going to the next slide, and now we would like to talk about weaknesses, or literally in bahasa ini adalah kekurangan, kekurangan. Kalau tadi strength itu kelebihan, ini kekurangan. So there are several points. Please pay attention to the detail, to some examples provided in the screens. The first one, I am impatient with people who don't work at the same pace as me, but I'm learning to manage this. I make sure that they have the right resources for the job. I follow up to see that they are on the track, and I step in and help when needed. Saya adalah orang yang kurang sabar kepada mereka yang bekerja tidak dalam kecepatan yang sama, ya kan gitu. Tetapi saya belajar untuk memanage hal ini. Saya yakin bahwa mereka memiliki sumber daya yang tepat untuk pekerjaan ini. I follow up to see. Saya senantiasa menindaklanjuti dan memastikan bahwa mereka itu ada on the track, ya. Dan saya juga tak sungkan memberikan untuk langsung terjun dan juga memberikan bantuan ketika dibutuhkan. Itu contohnya, ya. Jadi nanti akan disimpulkan di akhir, ya, setelah yang 4 ini. Kemudian yang kedua, I can procrastinate. I am aware of this and make sure I answer my emails and messages straight away. Saya sadar bahwa tentang hal ini, dan saya yakin bahwa saya menjawab setiap email masuk dan pesan yang masuk. I update my calendar as soon as I have a new task or appointment. This really helps. Saya senantiasa mengupdate, maksudnya tanggal ini, ya, catatan tanggal saya, ya di handphone atau lain sebagainya, reminder seperti itulah. Ketika saya memiliki tugas baru atau janji baru, ya, dengan klien atau orang lain seperti itu. Dan ini sangat membantu. Kemudian, I've been reluctant to delegate. I have had to reevaluate this as it was creating a big workload for me. Saya enggan untuk mendelegasikan, dan saya harus mengevaluasi ulang hal ini, ya, saya sadari, dan hal ini menyebabkan saya memiliki beban kerja yang besar. I assign each person a specific, manageable task and then follow up regularly to see that it is being done properly. It seems to work well. Saya menugaskan setiap orang dengan tugas yang mampu mereka kerjakan dan juga spesifik, dan kemudian senantiasa menindaklanjuti secara reguler untuk memastikan pekerjaan dilakukan secara layak dan bekerja dengan baik, berjalan dengan baik. Kemudian last answer, some weaknesses also can be interpreted as a strength. Examples include. Ini jadi kekurangan itu kita bisa putar balik menjadi senjata, ya, menjadi kelebihan, gitu, seperti itu. I can be a bit aggressive in reaching my goals. Saya bisa menjadi orang yang sedikit agresif dalam mencapai tujuan-tujuan saya. Sekilas seperti negatif, tapi ketika at the end, we know that this is very positive, ya. Reaching my goal itu kan bagus, berarti dia ada idealis lah, seperti itulah, bagus dalam reaching the goal. Kemudian at times I can get too involved in other people's problems. Sekilas ini negatif, ya, karena ini orang terlalu intervensi dengan urusan orang lain. Tapi ujung-ujungnya kan bagus, ini trying to help them. Mencoba untuk memberikan bantuan atau menolong mereka dalam memecahkan masalah. Nah, ini adalah beberapa weaknesses yang justru bisa
kita buat balik menjadi kelebihan kita. Nah, conclusively or in conclusions, from several answers, it can be concluded that so every weaknesses you state in front of the or in job interview session must be followed by the solutions, and I mean that the progress, your progress of overcoming these weaknesses. Jadi setiap Anda menyatakan di sini kekurangan, ini senantiasa diikuti dengan progres atau tahapan Anda dalam memperbaiki atau menanggulangi masalah ini. Ya, contohnya di yang kuning ini adalah ini I make sure that they have the right resources. And di sini juga ini I'm learning to manage this. Nah, ini adalah solusinya. Kemudian yang kedua di sini I update my calendar as soon as I have bla 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 bla. Nah, ini adalah solusinya dari permasalahan di atas. Yang ketiga juga sama. Di sini dia menyatakan bahwa I've been reluctant to delegate, ya, malas lah jangan mendelegasikan orang gitu. Dan solusinya di sini I assign each person a specific manageable task bla 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 bla. Nah, seperti itu. Jadi senantiasa bertolak belakang dengan apa yang dinyatakan di awal, kan gitu. Jadi kesimpulannya bahwa di sini si interviewee atau orang yang diwawancari tidak benar-benar menyatakan kekurangannya, ya. Tapi sebaliknya, justru yang dimunculkan adalah solusinya, yang dimunculkan adalah tahapannya dalam menangani permasalahan atau kekurangan dirinya, seperti itu. Seperti itu rumusnya, ya, dalam menyatakan weaknesses. Oke, saya kira cukup. Kemudian ini contoh lainnya. In the past, public speaking was a huge challenge for me. Wah, public speaking itu susah bagi saya. I get incredibly nervous when I knew I had to get up and speak in front of the crowd. Ketika saya harus disuruh ngomong di depan banyak orang, kan. Kemudian I realized this was hindering my progress. Nah, ini adalah titik positifnya, kan. Saya menyadari bahwa hal ini adalah akan menghambat progres atau kemajuan karir saya. Nah, maka di sini so I decided to take action. Jadi saya mulai membuat aksi gitu, ya, untuk menangani permasalahan tersebut. Kemudian di sini I hire a speaking coach and I ask my manager to allocate 10 minutes in our team meeting each month where I could present on something. Saya juga nyewa guru lah atau coach buat melatih speaking skills. Dan di sini dinyatakan after few months of working through my speaking issues, I can honestly say it's something. Nah, jadi sudah mulai terlihat progresnya, kemudian I'm starting to enjoy, dan saya mulai menikmati hal tersebut. Maksudnya belajar public speaking. Gitu. Seperti itu. Kemudian next, this is impatient atau ketidaksabaran. Contohnya, I don't have much passion when working with a team. I am incredibly self-sufficient, so it is difficult when I need to rely on others to complete my work. Nah, di sini saya kurang memiliki kesabaran ketika bekerja dengan tim, dan saya orang yang tidak suka bergantung pada orang lain. Susah bagi saya untuk mengandalkan orang lain gitu dalam melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, mengapa saya mencari pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan seseorang untuk bekerja secara independen. Nah, di sini solusinya. However, I've also worked to improve these weaknesses by enrolling in team building workshop. Saya juga telah bekerja untuk memperbaiki kelemahan ini, kan, kekurangan ini dengan masuk ke dunia kerja atau yang ke tim lah, gitu, ya. While I typically work independently, ya, meskipun saya tipenya adalah pekerja sendiri,
it is nonetheless important I learn how to trust my coworkers and ask for outside help when necessary. Tidak kalah penting saya belajar untuk bagaimana mempercayai rekan kerja saya dan meminta bantuan ketika dibutuhkan seperti itu ya. Jadi ini solusinya di bawah seperti itu. Jadi senantiasa diikuti solusi. Kemudian regarding the lack of experience atau kekurangan pengalaman, di sini I plan to make up my lack of experience by paying careful attention to my trainers. I am a very detail-oriented person, so I always take notes when I'm learning something new. Nah, di sini saya merencanakan untuk tadi memperbaiki pengalaman ya dengan memperhatikan sesuatu ya. Maksudnya memperhatikan pelatih saya. Saya itu adalah tipe orang yang detail-oriented ya, sangat detail sekali. Jadi saya selalu mencatat ketika saya belajar sesuatu. I also take great pride in my work, so I intend to pick up as many seats as I can. Saya berniat untuk mengambil seat sebanyak mungkin semampu saya, so I can practice my drink making and order taking skills until they become second nature. Nah, sehingga saya bisa praktek membuat minuman dan saya bisa belajar keterampilan lainnya sebanyak-banyaknya sampai terbiasa dengan keterampilan tersebut gitu. Nah, itu jawaban-jawaban yang pas untuk kasus lack of experience. And next, what makes you the best candidate? Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir, if I'm not mistaken ya. So, I believe I am the best candidate because I have the right combination of skills, experience, and attitude. I am highly motivated, fast learner, and I adapt quickly to new environments. I bring strong communication skills, a solid work ethic, and genuine commitment to contributing to the success of the team and organization. Saya yakin bahwa saya adalah kandidat yang terbaik. Saya yakin bahwa saya adalah kandidat terbaik karena saya memiliki serangkaian keterampilan, pengalaman, dan juga sikap. Saya highly motivated and fast learner. Saya juga sangat bermotivasi tinggi, seorang belajar yang cepat, dan orang yang cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. I bring strong communication skill. Saya juga memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik, a solid work ethic, etos kerja yang baik, dan berkomitmen, ya, memiliki komitmen yang baik untuk berkontribusi terhadap kesuksesan tim atau perusahaan. Kemudian, contoh yang kedua di sini, my abilities in sales really seem to fit this job. My success at ABC and achieving an annual growth rate of 20% support this. I have worked with a similar product line and I have an in-depth understanding of technical aspects. Kemampuan saya dalam penjualan sangat cocok sekali dengan posisi pekerjaan ini. Kesuksesan saya di perusahaan ABC ini mampu mencapai tingkat penjualan tahunan sekitar 20% yang sangat mendukung terhadap hal ini. Saya juga telah bekerja dengan beberapa produk serupa dan memiliki pemahaman mendalam tentang aspek-aspek teknis. Kemudian yang ketiga, my experience as a member of a large team will contribute to your department, and I am enthusiastic about the new challenges involved in this position. Pengalaman saya sebagai anggota dari suatu tim yang besar ini akan berkontribusi terhadap departemen Anda. Dan saya sangat antusias mengenai tantangan-tantangan baru ya, untuk memperoleh tantangan baru yang ada di posisi ini. So, guys, this is the best answers for you all. When you find or when you are in real
job interview session. So you can copy paste this, you can imitate these answers. So you just modify this answer based on your true experience, yeah, or situations. Thank you for watching this video, and don't forget to share, likes, and also subscribe this channel. See you again in the next video.